Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, untuk selanjutnya adalah menu realisasi belanja. Di sini untuk realisasi belanja, kita bisa masuk ke menu realisasi, kemudian pilih menu belanja langsung. Sama seperti pencatatan bank, di sini ada filter jenis belanja, apakah dia belanja tunai dan non tunai, dan kita bisa memfilter bulan realisasinya saja. Kemudian di sini juga ada tombol hitung saldo. Hitung saldo di sini berfungsi sama dengan pencatatan bank tadi untuk menghitung saldo setiap bulannya dalam 1 tahun anggaran. Nah, kalau kita klik tampilkan di sini tidak ada ya, karena belum ada apapun di sini. Nah, kemudian untuk menambahkan realisasi belanja, kita tambahkan di sini. Kemudian program, kegiatan, subkegiatan, komponen, jenis belanja, dan rencana belanja ini adalah yang sudah kita inputkan di rencana belanja langsung. Nah, contohnya di sini. Kita bisa lihat di sini rencana belanja langsung yang sudah ada. Contohnya yang ini, pembelian AVS untuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Kita bisa lihat di sini adalah kegiatannya adalah programnya adalah pengembangan kompetensi, kegiatan pencapaian akademik, kemudian subkegiatannya adalah pelaksanaan uji coba tingkat kecamatan. Untuk jenis transaksi di sini ada 2. Kita bisa memilih nih belanjanya apakah tunai atau non tunai. Jadi kalau misalkan belanjanya melalui online, melalui transfer, kita bisa memilih belanja non tunai. Kemudian di sini ada sumber dana. Contohnya di sini saya akan memasukkan belanja tunai. Sumber dananya adalah BOS pusat. Kemudian programnya adalah pengembangan kompetensi lulusan. Kemudian kegiatannya adalah pencapaian akademis peserta didik. Subkegiatannya tingkat kecamatan. Komponen BOS-nya di sini adalah kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Asesmen atau evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk jenis belanjanya kita bisa lihat dari sini dari kode rekening ya. Apabila kode rekeningnya berawal 522, itu berarti dia barang dan jasa. Kinerja pegawai itu ada 521, kemudian barang jasa 522, dan belanja modal itu 523. Kalau kita lihat di sini, kode awalannya adalah 522 ya. Berarti di sini merupakan belanja barang dan jasa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa rencana belanjanya kosong. Kenapa? Karena sudah seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, perencanaan belanja itu harus divalidasi terlebih dahulu supaya bisa direalisasi. Jadi kalau misalkan belum divalidasi, tidak akan muncul di sini. Oke, kita akan mencontohkan yang sudah divalidasi di sini. Pembelian pulpen untuk kegiatan pelaksanaan uji coba USBN. Oke. Ini untuk program dan kegiatannya sama, hanya subkegiatannya adalah UN tingkat kota. UN tingkat kota, kemudian komponen BOS-nya adalah kegiatan belanja dan ekstrakurikuler. Jenis belanjanya kita lihat di sini barang dan jasa. Nah, apabila sudah divalidasi dan inputannya benar, maka kita bisa melihat di sini rencana belanja yang sudah diinputkan sesuai dengan bulannya. Contoh di sini adalah bulan Mei, kemudian di sini ada bulan Juli, Agustus, dan untuk bulan Juli tetapi beda uraian. Bisa lihat di sini ya. Nah, sering terdapat pertanyaan, apabila merencanakan di bulan Januari, boleh tidak direalisasikan di bulan Mei? Jawabannya adalah boleh. Karena apabila sudah merencanakan di bulan Januari, katakanlah, kemudian tidak terrealisasikan, itu masih bisa direalisasikan di bulan-bulan berikutnya. Makanya contoh di sini, saya akan
merencanakan, kalau kita lihat di sini, di penerimaan dana bosnya itu adalah di bulan Februari tanggal 20 dan 21, maka saya akan belanjanya setelah tanggal 21, berarti di tanggal 22 Februari. Oke, kita sudah bisa melihat di sini dari rincian perencanaannya. Oke, tanggal realisasinya dipilih tanggal 22 Februari. Karena ini hari Sabtu, maka dipindahkan aja ke hari Senin ya, tanggal 24 Februari. Oke. Kemudian untuk kode buktinya disesuaikan. Oke. Kemudian untuk volumenya, ini sudah tercantum sesuai dari yang sudah direncanakan. Kalau misalkan kita sudah merencanakan 10 buah, terus kita akan merealisasikan 11, sistem akan menolak. Kenapa? Karena total realisasi tidak boleh dari sisa anggaran. Dalam artian begini, apabila kita lihat di perencanaannya itu kita sudah merencanakan 10 buah dengan perencanaan 145.000. Nah, berarti total yang ada di sini tidak boleh melebihi dari 145.000. Jadi, tapi kalau lebih kecil nggak masalah. Jadi misalkan kita sudah merencanakan 10 buah untuk membeli pulpen sebanyak 10 buah. Tapi kita akan realisasikan 5 buah dulu misalkan. Oke, sini nggak masalah. Untuk harga satuan ini bisa dirubah. Bisa dirubah dengan catatan tidak melebihi dari perencanaan yang awal. Gitu. Contoh, kita beli pulpen 5 buah itu ternyata harga satuannya 14.000. Oke, kita bisa lihat di sini. Untuk uraian dan keterangan belanjanya di sini akan otomatis mengambil dari uraian yang ada pada rencana belanja. Jadi saat kita sudah merencanakan belanja, sudah memasukkan uraian seperti ini, maka di sini akan otomatis muncul di sini. Ini bisa diganti ya. Jadi ini tidak mengikat, ini hanya untuk memudahkan saja. Jadi kalau misalkan mau diganti, misalkan ditambahkan tahap 1 gitu. Oke. Kemudian untuk pungutan pajak. Di sini ada 2 kolom, sebelah kiri adalah kolom pungutan pajak dan sebelah kanan adalah kolom setoran pajak. Nah, apabila barang yang dibeli dikenai pajak, ya, berarti kita harus menginputkan nomor bukti pungutan pajaknya. Misalkan di sini nomor buktinya adalah pajak 1. Di sini ada 3 jenis pajak. Ada 4 jenis pajak di sini. Ada PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. Nah, apabila yang terkena pajak hanya PPN-nya saja misalkan, berarti di sini dengan total 70.000, katakanlah PPN-nya 7.000. Nah, PPh 21, 22, 23-nya tidak ada. Kalau tidak ada, ini tidak boleh dikosongkan, harus diisi. Kita isikan saja dengan angka 0. Oke. Nah, kemudian untuk setoran pajak. Setoran pajak ini hanya diisi apabila kita sudah menyetorkan pajak. Dan apabila saat belanja si pajaknya sekalian disetorkan, di sini kita harus mengisikan nih nomor bukti setoran, tanggal setornya, dan uraiannya. Oke, untuk contoh di sini saya tidak akan memasukkan setoran pajak dulu karena nanti setoran pajaknya akan menyusul. Untuk selanjutnya di sini adalah jenis aset. Jenis aset ini tidak bisa diganti. Kenapa? Karena jenis aset ini berhubungan dengan kode rekening yang sudah direncanakan. Jadi kalau saat merencanakan 52221, ini adalah kode rekening untuk ATK. Secara ATK ini akan otomatis masuk ke aset lancar. Aset lancar di sini nanti akan masuk ke pendataan inventaris. Oke, kemudian file bukti. File bukti di sini wajib dimasukkan. Berbeda dengan yang tahun sebelumnya, tapi untuk tahun ini file bukti ini wajib langsung dimasukkan saat melakukan realisasi untuk menghindari
kelupaan upload atau kesalahan upload dan sebagainya termasuk tidak lengkapnya data. Di sini sama filenya berupa JPEG, PNG, PDF dengan ukuran maksimal 5 MB. Oke, saya akan memasukkan file buktinya JPEG, kemudian simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan. Kenapa tidak muncul di sini? Karena tadi kita merealisasikan di bulan Februari. Oleh karena itu, jika ingin melihat tampilannya di sini, filter bulan realisasinya dirubah dulu ke bulan Februari, kemudian klik tampilkan. Kita bisa melihat nih yang sudah dimasukkan di sini. Dengan kode bukti sekian, uraian sekian, kegiatan ini, komponen ini, sumber data ini, jumlahnya sekian. Dan file bukti yang sudah diupload, kita bisa lihat langsung di sini. Oke. Di sebelah kanan ada tombol menu. Di menu di sini ada upload file bukti, ubah detail pajak, pengubahan tipe aset, pengubah data realisasi, dan hapus data satu persatu. Upload file bukti ini digunakan apabila Anda salah mengupload file bukti. Jadi Anda bisa menguploadkan file bukti baru atau mengganti. Nah, file bukti baru atau pengganti ini akan mereplace atau mengganti file bukti yang sudah diupload. Jadi Anda tidak perlu menghapus dulu file bukti yang sudah diupload, nanti akan otomatis direplace oleh sistem. Selanjutnya adalah ubah detail pajak. Ubah detail pajak ini, nah kalau kita lihat, kalau yang kita inputkan tadi, kita sudah memasukkan pajak tetapi belum melakukan penyetoran pajak. Nah, kita bisa melakukan pajak di sini. Kita bisa lihat nih pajak yang sudah kita setorkan. Katakanlah misalkan di sini ada kesalahan. Oh, pajaknya bukan 7.000 tapi 6.500. Bisa dirubah di sini. Nah, oke. Kemudian untuk nomor bukti setorannya kita bisa langsung isikan di sini. Oke. Kemudian karena ini tanggal belanja di tanggal 24, maka tanggal setor pajaknya juga usahakan di bulan yang sama. Kita belanja di tanggal 24, maka setor pajaknya usahakan di bulan Februari juga. Jadi misalkan di tanggal 26. Oke, uraiannya setoran pajak pembelian pulpen. Oke. Kemudian kita klik simpan. Oke. Kalau di sini tidak terlihat nih perubahannya. Nanti terlihatnya adalah pada menu laporan buku pajak. Bos pusat, pembantu pajak. Bos reguler, bulan laporannya kita akan masukkan semua saja. Oke, nah kita bisa lihat di sini ya, dia PPN-nya 6.500, yang disetorkannya juga 6.500, berarti saldonya 0 karena sudah balance, yang pajak yang diterima sudah disetorkan. Oke. Kemudian selanjutnya tipe aset lanjut tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena sistem sudah mengunci bahwa kode rekening alat tulis kantor itu merupakan aset lancar, jadi tidak bisa diubah-ubah. Kemudian untuk berikutnya adalah ubah data realisasi. Ubah data realisasi di sini kita bisa melihat, kita bisa merubah dana bos, sumber dana bos, tapi kita tidak bisa merubah jenis transaksi. Apabila ada kesalahan input, misalkan seharusnya belanja non tunai, tetapi diinputkannya di belanja tunai. Nah, ini harus dihapus dan diinput ulang. Kemudian kode bukti bisa dirubah, tanggal bisa dirubah, uraian bisa dirubah, volume bisa dirubah, file bukti bisa dilihat di sini. File buktinya, oke. Aturannya di sini masih sama. Apabila kita memasukkannya melebihi dari sisa anggaran, kita bisa lihat di sini sisa anggaran 145.000, berarti tidak boleh melebihi dari 145.000 gitu. Jadi maka ini akan warning dan tidak bisa disimpan. Kemudian untuk selanjutnya adalah hapus data. Harap diperhatikan bahwa semua data yang dihapus tidak bisa dikembalikan dengan cara apapun. Jadi mohon recheck ulang sebelum Anda memutuskan untuk menghapus data.
Kemudian kalau kita kembali ke pencatatan bank nih, kita bisa melihat di sini bahwa di sini nggak ada, tidak muncul yang dibelanjakan. Kenapa? Karena tipe belanjanya adalah belanja tunai. Oke, kita akan masukkan lagi belanja non tunai. Transaksi belanja non tunai. Kemudian oke, kita akan masukkan perencanaan yang ini. Berarti program ini. Kemudian tingkat kota, komponen bosnya adalah kegiatan belajar dan ekstrakurikuler. Jenis belanjanya barang jasa. Oke. Kita bisa melihat ini keterangannya di sini adalah pembelian pulpen khusus untuk kegiatan. Nah, di sini pentingnya penamaan uraian ya. Jadi untuk memudahkan saat melakukan realisasi. Jadi sebenarnya di sini sistem tidak mengunci uraian apapun bisa dimasukkan di sini, tetapi apabila inputnya tidak teratur, maka nanti akan kesulitan saat realisasi. Oke, sini sudah ada tanggal realisasinya, katakanlah di bulan Maret. Kode buktinya belanja 02. Kemudian kita akan merealisasikan 13 semua. Semua. Oke, kalau misalkan di sini tidak ada pungutan pajak, kita isikan saja angka 0 semua di sini. Oke. Kembali lagi untuk jenis aset ini akan otomatis terkunci berdasarkan kode rekening yang sudah dipilih. Kemudian file bukti. Oke, kita bisa lihat di sini hanya belanja 01, belanja 02 tidak keluar. Nah, karena tadi kita memasukkan realisasi untuk bulan Maret. Tapi dipindahkan dulu ke bulan Maret. Nah, kita bisa melihat nih, jenis transaksinya berbeda, belanja non tunai, jumlahnya sekian. Kita juga bisa melihat semua. Tapi ini tidak disarankan. Kenapa? Karena saat melihat realisasi dalam 1 tahun, pastinya loadingnya akan lama. Kita bisa lihat di sini jenis transaksinya berbeda ya, belanja tunai dan belanja non tunai di sini. Kemudian jumlahnya, untuk menunya juga sama, menunya tipe aset lancar, tidak bisa dirubah, ubah detail pajak, upload file bukti, ubah data realisasi dan hapus data. Ini semua sama gitu ya. Oke, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah saat jenis transaksinya belanja non tunai nanti akan muncul di pencatatan bank. Nah, pencatatan bank sini akan muncul nih belanja non tunai sekian. Tapi kenapa saldonya saldo awal Aprilnya kenapa tidak berubah? Kenapa tidak berubah? Karena belum melakukan hitung saldo. Hitung saldo bisa dilakukan di mana saja. Kita bisa melakukan di realisasi belanja langsung, kita bisa melakukan di pencatatan bank, atau bahkan saat mencetak buku laporan pun kita bisa hitung saldo. Oke, contoh di sini hitung saldo. Nah, setelah dihitung saldo, kita tinggal refresh halamannya. Bisa dilihat di sini saldo awal bank bulan Aprilnya sudah berkurang sesuai dengan realisasi yang sudah dimasukkan. Nah, di sini bisa lihat bahwa di sini tidak ada tombol edit ya. Kenapa? Karena untuk belanja itu hanya bisa diubah melalui menu realisasi belanja langsung. Di sini khusus untuk menerima transfer atau penarikan tunai saja yang bisa diedit. Tetapi kita juga bisa melihat file bukti yang sudah diuploadkan di sini. Oke. Untuk tahap realisasi terima dan belanja langsung sampai di sini, selanjutnya kita akan masuk ke tahap inventaris. Terima kasih.